Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Di video kali ini adalah video pembuka untuk playlist pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat OOP. Jadi setelah sebelumnya teman-teman belajar pemrograman web, ya sekarang kita masuk ke OOP. Kemudian nanti setelah ini teman-teman masuk ke pemrograman framework. Jadi sebelum belajar tentang framework, teman-teman harus paham dulu tentang apa itu OOP gitu ya. Mungkin ini akan banyak istilah-istilah yang asing yang mungkin baru teman-teman dengar, tapi kita ikuti dulu aja. Nanti kita akan belajar sambil ngoding ya. Nanti ngoding sambil nanti teman-teman bakal tahu apa itu objek, apa itu metode gitu. Nanti sambil belajar aja. Oke. Untuk saat ini saya ingin mengenalkan istilah-istilah yang ada di OOP ya. Pemrograman berorientasi objek, nanti kita masih menggunakan PHP. Jadi sebelum teman-teman ke sini, paling nggak teman-teman pernah belajar dulu tentang PHP. Nah, di playlist sebelumnya, di pemrograman web itu ada tentang PHP, ada 4 atau 5 video itu ya. Itu bisa dipelajari dulu, biar teman-teman nggak kaget gitu ya. Tujuan teman-teman belajar PHP ini, belajar OOP, yaitu agar dapat mengerti ciri dan konsep dasar dari pemrograman berbasis objek, kemudian mampu menerapkannya untuk membuat berbagai software aplikasi yang sederhana atau yang kompleks pun bisa kok. Yang akan kita pelajari di OOP itu yang basic ya, itu ada kelas dan objek, ada property dan method, ada constructor atau konstruktor, kemudian ada object type, ada inheritance, kemudian visibility, kemudian ada setter and getter, ada static method. Ini yang basic ya. Tapi kalau misalkan masih ada kesempatan untuk belajar, kita bisa lanjut ke advance ya, dari ada tentang abstract and interface sampai nanti auto loading. Mungkin ini masih asing ya karena apa sih itu kelas objek gitu kan, masih bingung. Ya, kita ikuti dulu aja. Kita belajar satu persatu. Nah, di sini eh, OOP versus procedural programming ya. Procedural programming itu ya seperti apa yang kita pelajari di PHP yang kemarin-kemarin itu ya, yang video-video sebelumnya. Jadi itu disebut procedural programming gitu. Jadi alurnya seperti itu, ya kan? Nah, di prosedural ini instruksinya dilakukan langkah demi langkah, ya urutan gitu. Terus memecah program menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian linear atau top to bottom. Berarti program yang dibaca itu dari atas sampai ke bawah gitu. Contoh bahasa yang menggunakan pemrograman prosedural itu Pascal, C, PHP, JavaScript. Nah, kelebihannya itu to the point ya, bisa langsung melakukan apa yang dimau. Kemudian ada kemudahan implementasi ya untuk compiler and interpreter. Karena di procedural programming itu tadi itu ya linear gitu, langsung dirun dari atas sampai ke bawah gitu. Berurutan, mudah ditelusuri ya karena yang pertama urutan tadi, kemudian membutuhkan lebih sedikit memori dibanding dengan OOP. Kemudian OOP ini menyusun semua kode program dan struktur data sebagai objek. Ya, nanti kita akan belajar tentang objek. Objek adalah unit dasar dari program. Nah, objek itu menyimpan data dan perilaku serta bisa saling berinteraksi. Mungkin teman-teman bingung nih, maksudnya gimana? Kok objek bisa menyimpan data, menyimpan perilaku gitu kan? Ya, kita lanjut dulu. Kemudian contoh bahasa yang menggunakan ini itu bisa Java, Ruby, C++, PHP pun PHP 5 ke atas gitu. Nah, taunya versi PHP teman-teman dari mana gitu? Itu bisa dicek di SMPP. Kalau intinya kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan SMPP yang terbaru,
itu udah PHP 8 ya untuk yang sekarang ya, yang sekarang tahun 2022 itu udah PHP 8. Mungkin di tahun besok-besoknya udah PHP yang terbaru lagi. Itu PHP 5 itu udah lama sekali soalnya. Nah, kelebihannya itu representasi dunia nyata, kemudian enkapsulasi dan abstraksi data. Jadi mudah menyembunyikan kerumitan dari program. Kemudian reusability, dapat menggunakan ulang program yang dibuat. Jadi objeknya itu kita bisa apa namanya? Bisa dipakai ulang pakai ulang gitu ya. Kemudian skalabilitas dan ekstensibilitas lebih mudah jika mau dikembangkan. Kemudian kemudahan pengelolaan, bisa kolaborasi. Jadi kalau teman-teman membuat program yang kompleks itu akan lebih mudah kolaborasi jika menggunakan OOP. Kemudian digunakan oleh framework. Nah, ini framework yang ini kita akan belajar nanti di playlist yang selanjutnya gitu. Kalau sekarang kita belajar OOP dulu. Nah, kenapa saya milih PHP? Karena bagi saya yang pertama tuh biar nyambung dulu. Kan kita belajar web nih ya, belajar web, kemudian nanti frameworknya juga framework PHP, yaitu kode igniter. Nah, jadi untuk OOP-nya emang lebih baik ya langsung pakai PHP juga. Selain itu kemudahan dalam penulisan juga. Nah, saya lebih suka di PHP, lebih simpel. Nah, kita akan belajar sambil ngoding ya. Nanti di video berikutnya kita langsung ngoding, langsung belajar apa yang dimaksud dengan objek, kelas gitu. Nah, apa yang harus disiapkan nih? Yang pertama kode editor. Kode editor yang saya gunakan di sini, kode editor yang saya gunakan di sini itu Visual Studio. Tapi teman-teman jika mau pakai yang lain juga bebas. Mau Notepad juga nggak masalah. Mau Sublime boleh. Tapi saya sarankan makanya Visual Studio karena lebih apa namanya, lebih enak lah gitu. Kemudian web browser silahkan teman-teman bisa pakai Google Chrome, Firefox atau yang lain. Kalau saya makanya Google Chrome. Kemudian web server dan database server ini udah sepaket di SMPP. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lain juga bebas, mau pakai WAM atau apa gitu. Tapi saya udah terbiasa dengan SMPP, SAM. Itu udah ada web servernya, Apache. Maaf, ya benar Apache. Terus database servernya ada MySQL gitu, udah sepaket. Silahkan disiapkan dulu. Nanti kita akan langsung ke coding ya. Untuk saat ini sekian dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Silahkan disiapkan untuk belajar OOP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.